Hey, halo pemirsa Reportase Weekend, apa kabar? Senang sekali kami bisa bertemu kembali dengan Anda dari studio kami di Washington DC bersama VOA Reportase Weekend. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Bagaimana kabarnya pemirsa? Mungkin Anda di tanah air juga sedang sibuk-sibuk bersiap-siap untuk merayakan wisuda. Nah, ini memang bulan ini ya, musim wisuda di musim Amerika wisuda, Serikat. ya. Di Amerika banyak sekali jadwalnya dari awal bulan Mei sampai awal Juni nanti. Betul. Berbagai jadwal wisuda di Universitas Indonesia. Selamat untuk para wisudawan dan juga ada ceritanya di sini sedikit konflik mungkin ya di Amerika saat ini. Dan akan kita bahas di Reportase Weekend. Ada yang lain juga kan? Ada banyak story-story yang lainnya, yaitu buntut protes pro-Palestina, kampus Columbia University di New York batalkan penyelenggaraan wisuda utama tanggal 15 Mei lalu. Hal ini ditanggapi kecewa oleh para mahasiswa Indonesia yang telah terbangkan keluarganya untuk menghadiri wisuda mereka. Ketimpangan akses dalam pendidikan, karir, maupun pertemanan jadi batu ganjalan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Orang tua dan komunitas lantas menjadi pemantik semangat mereka. Premier film indie Sweet Dream yang berlatar belakang sinopsis pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, tiketnya sold out di bioskop kota New York. Dan dari dunia entertainment musik asal Korea Selatan, fans K-pop grup ITZY sangat antusias menyambut tur dunia mereka. Pemirsa, seperti yang kita ketahui dari berbagai media-media internasional, ada sebuah aksi protes yang sedang berlangsung saat ini di berbagai universitas-universitas di Amerika. Aksi ini adalah protes pro-Palestina yang memberikan dukungan dalam konflik Israel-Palestina saat ini. Dan salah satu aksinya adalah melakukan camping ataupun tinggal bermalam di area-area universitas. Tapi aksi ini juga menuai pro dan kontra, terutama juga karena juga berpengaruh terhadap acara wisuda utama yang saat ini berlangsung di berbagai universitas di Amerika ya. Betul, dan salah satu contoh yang paling dramatis Ian adalah yang terjadi di Columbia University di kota New York. Bahkan wisuda utama tanggal 15 Mei di Columbia University akhirnya dibatalkan karena adanya aksi demo tersebut. Dan ini tentu mengundang kekecewaan bagi para wisudawan yang sudah mendatangkan keluarga mereka ke kota New York untuk menghadiri wisuda, tapi ternyata wisudanya batal, seperti yang dituturkan oleh para mahasiswa Indonesia berikut ini. Usai protes yang berujung ricuh, kampus top Ivy League di New York, Columbia University umumkan pembatalan wisuda utama untuk mahasiswanya 15 Mei ini. Hal ini direspon kecewa oleh para mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Columbia University. Nah, itu bikin orang-orang kaget banget karena kita taunya dari berita, bukan dari email universitas langsung. Ami dan Zarifah sudah lama menanti wisuda di kampusnya setelah berjuang meraih beasiswa LPDP dan masuk ke kampus prestis ini. Nyatanya, tak hanya wisuda utama ditiadakan, tapi kini semua akses kampus dikunci, bahkan untuk mahasiswanya. Zarifah mengaku kecewa karena telah terbangkan sang adik dari Bandung untuk hadiri wisudanya. Nah, jadi kalau misalkan gak datang wisuda, setidaknya bisa lihat kampus lah. Ini kan lihat kampus juga nggak bisa karena sedang ada lockdown kan. Udah hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu kampus kita lockdown dengan kondisi kita lagi finals. Jadi nggak bisa belajar juga. Lebih sedihnya sebenarnya nggak bisa ngeliatin sekolah kita ke keluarga sih. Wisuda utama kampus Columbia adalah tradisi ikonik yang dihadiri hingga 65.000 mahasiswanya dari 19 fakultas yang berbeda dan telah berlangsung sejak tahun 1926. Wisuda tingkat universitas ditiadakan, tapi wisuda tingkat fakultas tetap dilangsungkan meski harus dilakukan jauh dari lokasi kampus utama. Momen wisuda ini dimanfaatkan wisudawan asal Indonesia untuk reuni dengan keluarganya, termasuk Bayu Ramadan yang berpisah dari anaknya selama berkuliah hampir 2 tahun di New York. Istri 2 anak, ada ibu mertua dan adik ipar juga. Anak-anak tadi mau ini untuk datang wisuda. Tujuan utama itu kan, supaya ngeliat papanya selama ini ngilang 2 tahun ngapain aja.
Meski kecewa, namun para mahasiswa Indonesia ini mengaku tak menyesal berkuliah di masa-masa ini. Nggak nyesel karena banyak pengalaman yang didapat, bukan cuma hal-hal yang kita pelajarin di kelas, menjadi bagian dari sejarah. Ini kan mungkin nggak keulang lagi tahun depan. Kita bisa ke sekolah terbaik manapun di dunia ini. Kita bisa nyari pendidikan sehebat apapun, tapi semua itu nggak akan ada gunanya kalau itu buat diri kita sendiri doang. Disitulah nanti ilmu dan pengalaman kita akan berguna. Itu sih yang pengen gue tanamin ke anak-anak. Pembatalan wisuda Columbia University ini adalah buntut dari aksi protes mahasiswa pro-Palestina yang menuntut kampus untuk divestasi dari Israel. Kampus menolak permintaan tersebut pada akhir April lalu. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Ya, saya juga bisa ikut merasakan bagaimana kacau balaunya hati, perasaan para wisudawan Indonesia tadi yang keluarganya sudah susah-susah datang ke Amerika Serikat. Mereka juga ingin menghadiri anaknya yang punya prestasi kuliah di universitas yang salah satu yang terbaik di Amerika Serikat, tapi ternyata wisudanya tidak ada. Dan ini membuat orang-orang yang di angkatan ini ya, mereka tuh agak-agak bittersweet, jadi terbelah. Ada yang nggak apa-apa karena ini bagian dari sejarah, tapi ada juga ya gimana juga ini once in a lifetime experience dan tidak ada. Memang ada kekecewaan, tapi wisuda utamanya memang dibatalkan. Tapi biasanya wisuda-wisuda di bagian departemen ataupun fakultas tetap diadakan. Jadi memang ada seremoninya mungkin lebih kecil. Tapi bisa dilihat juga ya, semoga ilmu yang didapat dari para wisudawan tahun ini bisa diaplikasikan di masa depan mereka. Betul. Dan pemirsa, Reportase Weekend akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Pemirsa, di Amerika Serikat, warga disabilitas dan dengan kebutuhan khusus mendapatkan perlindungan dan juga dijamin hak-haknya oleh pemerintah federal dan juga pemerintah negara bagian. Tapi juga banyak komunitas dan juga organisasi yang dengan sukarela memberikan berbagai fasilitas dan bantuan terhadap mereka. Dan ini salah satunya bisa kita lihat dalam liputan berikut ya, Ian. Ya, untuk olahraga bagi kelompok disabilitas terus berkembang di Amerika. Salah satu contohnya yaitu adalah warga tunanetra yang kini bisa turut berpartisipasi dalam olahraga hoki es adaptif. Dan mereka bisa juga berharap akan bertanding pada Paralimpiade di tahun 2028 nanti. I found out about the league when my mom was looking into sports for me when she found out that in school I was doing very bad in gym class. The gym teacher always would say, "No, you have a visual impairment, you're not allowed to play in the gym class, you're gonna get hurt." Tapi, pertama kali mencoba sepatu roda, dia ketakutan. My mom literally had to drag me onto the ice and then I realized, oh, it's not that bad. Aturan permainan hoki untuk tunanetra sama dengan hoki pada umumnya. Yang menjadi pembeda adalah keping hoki. Selain lebih besar, keping tunanetra memiliki suara. This is a normal size regulation puck. This is a puck for blind hockey. This puck has no sound. This has 8 ball bearings in it, so they not only hear it slide on the ice, but they hear it rattling around. Tim ini punya pemain pemula, just give it a try, and it's really fun. You just gotta take a risk. Hingga atlet nasional, seperti atlet judo ini yang sudah mewakili Amerika di Paralimpiade dan kini menekuni hoki. I actually did judo for a long time, from 2013 onward, and I had the opportunity to compete in the Paralympic Games.
And so I decided to switch over to a team sport and see what that's like. I definitely want to get to a point where I can be a part of Team USA. That would be awesome. Bagi orang tua para pemain, tim ini lebih dari sekadar olahraga. They get to just hang out and just have people with other vision impairments, and it's a community that's very tight-knit. So you get to cheer each other on and have a ball while you're doing it. And I have to say that Liam has made some really good friends. Saat ini, hoki tunanetra belum masuk cabang olahraga Paralimpiade. Tim ini berharap hoki tunanetra sudah dapat dipertandingkan ketika Paralimpiade berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2028. Hoki bagi kelompok tunanetra dikembangkan di Kanada pada tahun 1970-an. Dan olahraga ini masuk ke Amerika Serikat sekitar 10 tahun yang lalu dan kini telah berkembang pesat, di mana sejumlah tim hoki tunanetra sudah terbentuk di beberapa kota, seperti di Chicago, New York, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Wah, luar biasa tadi semangat dan juga kegigihan para atlet tunanetra di ajang hoki es. Semoga mereka bisa tembus masuk berlaga di Paralimpiade 2028. Nah pemirsa, sekarang waktunya untuk berita dari dunia entertainment. Karena ini kabar gembira untuk para fans dari kelompok K-pop ITZY, yaitu para Mijis, dan juga ada sebuah film indie Indonesia yang diputar di New York kalau nggak salah. Iya, benar sekali. Premier film indie berjudul Sweet Dream dengan sinopsis dan latar belakang cerita dari kolonial masa penjajahan Belanda di Indonesia diputar di New York. Tiketnya sold out dan juga ada berita untuk para fans K-pop. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, I got some good news for my K-pop fans karena grup K-pop ITZY kembali tur dunia lagi dan kali ini dengan pertunjukan yang berbeda dari yang sebelumnya. K-pop lovers dari seluruh dunia menyambut kedatangan tur dunia kedua grup K-pop ITZY untuk album terbaru Born to Be. Selain ketidakhadiran salah satu anggota grup mereka, Lia, karena alasan kesehatan mental, grup yang terdiri dari Yeji, Ryujin, Chaeryeong, dan Yuna bilang bahwa tur ini akan berbeda. In our newest album, Born to Be, there are our solo songs. So I think that's a very big difference in this concert. Namun, penampilan solo mereka bukan berarti tidak ada tantangan. 뭔가 5명이서 냈을 때보다 혼자 과연 그 에너지를 낼 수 있을까 하는 걱정도 많이 되기도 하고 좀 잘 할 수 있을까라는 생각도 많이 드는 것 같은데 그럴 때마다 좀 뭔가 우리 팬분들을 보면서 좀 자신감을 많이 찾고 무대에 최선을 다해서 임하려고 항상 노력을 하고 있는 것 같습니다. Meskipun begitu, ITZY tetap semangat untuk mengunjungi 18 negara di Asia, Amerika, Eropa, serta Australia. Jadi, apa kegiatan favorit ITZY saat touring? Of course, meet our fans, ITZY. So we sharing our energy and give good memories. Premier film indie baru Sweet Dream yang berlatar di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda sempat sold out di kota New York. Tim VOA sempat mengunjungi event tersebut dan bertemu dengan sinias Anna. Pencinta film memenuhi teater bergengsi di kota New York, The Metograph, untuk menyaksikan premier film drama Sweet Dream. Dibintangi oleh beberapa pemeran Indonesia termasuk bintang utama Hayati Aziz dan Muhammad Khan, film ini bercerita tentang sebuah perkebunan di Indonesia pada awal abad ke-20 dan mencerminkan situasi kritis pada masa penjajahan Belanda. The film is of course Dutch and Indonesian, but it's also a film about colonial past. And I think this is a subject that also people in New York have to deal with. It's a universal subject. Produksi film Sweet Dream seharusnya dilakukan di Indonesia, tetapi karena pandemi COVID-19, lokasi harus dipindah ke Afrika. We were supposed to shoot in Java, and then 1 month before the shoot, unfortunately,
the Delta variation of COVID broke out, we decided to shoot the film on Reunion Island, which is an African island. Di premier penayangan film ini, para pengunjung diberi kesempatan untuk bertemu dengan sutradara Enna dan berdiskusi mengenai film ini secara lebih dalam. Yeah, I just saw Sweet Dreams. I thought it was really good. I thought it was especially interesting how this film is about like historical circumstances, but is shot in such an individual way with like the director's unique perspective. It's very stylized. Film ini sudah menerima beberapa penghargaan di berbagai ajang film internasional seperti Chicago International Film Festival, Locarno Film Festival, dan Netherlands Film Festival. I hope they see the film, and I want to thank all the people that I met on my travels. It was a great journey that I had to Indonesia and to get to know a little bit about the beautiful culture. So I really hope I will be back soon. Wow, film ini memang keren sekali dan sangat unik, so be sure to watch it ya guys. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Ganjar Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Bagi sutradara dan juga penulis cerita film Sweet Dream ini, yaitu Enna Senjarevic, dia juga sebenarnya mempunyai latar belakang yang cukup beragam karena Enna adalah seorang warga Belanda yang memiliki darah campuran antara Belanda dan juga Bosnia. Jadi dia sudah kenal ya dengan budaya yang juga beragam. Betul. Jadi dia memadukan antara cerita tadi yang tentang Belanda dan Indonesia. Mungkin dia sudah tahu ya banyak. Dan aku juga senang ya sama aktor aktrisnya ya, mereka berperan dalam film indie ini. Tapi mereka aku bilang aktingnya bagus ya. Misalnya Hayati Aziz, Rio Denhas, dan juga Muhammad Khan tadi. Nah ini sebetulnya menurutku pribadi film-film yang bertema sejarah Indonesia itu harus lebih banyak lagi. Karena dengan begitu generasi muda dan bahkan kita-kita nih ya bisa belajar lebih banyak tentang sejarah Indonesia di luar dari apa yang kita pelajari di kelas dulu. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana. Reportase Weekend akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Dalam segmen sebelumnya kita berbicara mengenai kelompok disabilitas yang mendapatkan hak-haknya juga untuk beraktivitas dan juga untuk bagi warga kebutuhan khusus. Memang kebanyakan mereka sudah mendapatkan perlindungan dari pemerintah federal dan juga pemerintah setempat. Dan juga banyak dukungan dari komunitas dan organisasi. Namun sebenarnya masih kurang dirasakan oleh para warga ini dan juga oleh keluarga dari mereka. Contohnya komunitas atau dukungan yang tertentu bagi kebutuhan khusus, dan ini dialami oleh keluarga Indonesia juga di sini. Betul, ya. Jadi kadang-kadang mereka punya concern tersendiri terhadap akses pendidikan dan juga karir. Nah, tapi untungnya komunitas dan juga keluarga itu berperan sangat besar untuk menyemangati mereka. Inilah pengalaman dari Kinan Cahyana dan ibunya Mingliarti Cahyana yang bisa kita simak dalam liputan berikut. Kinan Cahyana adalah pemuda keturunan Indonesia usia 23 tahun yang lahir dan besar di Amerika. Ia antusias mengikuti acara jalan bersama teman-teman di komunitas Best Buddies. Kinan juga menjadi salah satu penggalang dana di sana. Hi everyone, I'm joining the Best Buddies Club and I work for Best Buddies. And one thing I do, I know that special education, IEP, and Nova Tutoring. Menurut Ibu Kinan, Mingliarti Cahyana, Kinan didiagnosis berkebutuhan khusus. Waktu pertama diagnosis ya jelas, ini kita berdua itu ini banget lah ya, maksudnya lewat fase-fase pasti mula-mula ya ada sedih, denial, tapi udahnya sampai terakhir ya bisa menerima. Diagnosisnya itu dia ada macam-macam, maksudnya dia lewat dari psikologis,
udahnya dilihat juga motoriknya kayak gimana, udahnya social interaction. Membesarkan Kinan di Amerika, Ming terbantu dengan penerimaan masyarakat dan program-program inklusif sejak Kinan masuk usia sekolah. Mereka masih bisa lebih menerima, dan juga mereka lebih aware. Sebisa-bisanya orang lebih nggak memandang rendah kayak gitu terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Terus udahnya ya udah mulai ada beberapa wadah-wadah di sekolah juga memang ada, udahnya ada organisasi seperti yang kayak Best Buddies ini atau kalau nggak kayak Special Olympic. Ming juga memperluas wawasannya lewat buku-buku dan berdiskusi dengan sesama orang tua anak berkebutuhan khusus. Yang tak kalah penting menurutnya adalah mengobservasi tumbuh kembang sang anak. Komunitas menjadi sumber kekuatan lain bagi anak berkebutuhan khusus di luar keluarga inti. Best Buddies menjadi salah satu wadah yang membuka kesempatan bagi individu dengan disabilitas intelektual dan perkembangan atau yang dikenal IDD. Every aspect of life for someone with an IDD, we can be a part of that and also helping what we like to call the inclusion revolution. So that someone with a developmental disability is no longer isolated socially, not able to have a job, not able to speak up for themselves. Beberapa programnya adalah pelatihan karir dan inclusive living yang mempertemukan individu dengan dan tanpa disabilitas. I feel like I'm helping them become more independent, learn new skills, new social skills. And me myself, I've learned a lot as well. I've improved my emotional intelligence. Kinan, yang hobi berolahraga dan bermain biola itu, kini berkuliah paruh waktu jurusan administrasi bisnis di Virginia. Ia ingin menjadi seorang akuntan. Learning, but to me, I study very hard. Ming berharap agar orang tua anak berkebutuhan khusus tidak putus asa. Sementara kepada masyarakat awam, ia berpesan, boleh lebih inklusif sama anak-anak yang special need, misalnya kayak kalau ngadain acara, boleh diundang yang special need juga, walaupun mereka bukan orang yang populer. Kalau misalnya ada perusahaan yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja yang simpel-simpel gitu juga, itu sangat membantu juga. Tapi paling penting untuk orang tua yang punya special need, jangan putus asa, kita terus berjuang. Dari Washington DC, Bani Rahayu, Tarisirzi Iman, VOA. Wah, Kinan semangat terus dan semoga organisasi seperti Best Buddies tadi bisa lebih banyak berkembang di masyarakat dan juga berperan dalam meruntuhkan stigma dan juga stereotipe terhadap warga dengan kebutuhan khusus. Dan kuncinya tadi yang seperti dikatakan oleh warga berkebutuhan khusus dan juga para orang tuanya, inklusivitas. Jadi jangan segan-segan ataupun juga terlalu berpikir jauh untuk membuat atau menjaga pertemanan atau mengundang ke acara ulang tahun atau memperlakukannya tidak perlu spesial seperti biasa-biasa saja kayak teman biasa aja. Ya, benar sekali. Pemirsa, liputan-liputan tadi sudah kami sampaikan di VOA Reportase Weekend. Kita akan kembali lagi minggu depan. Kita pamit dulu. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Kami tidak lupa untuk mengundang Anda berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.